Bab 31, 32, dan ke-33. Sepertinya ini tidak mudah. Son sedikit mengernyit. Jika itu begitu mudah, mereka tidak akan memikirkan Don. Kakek Zema membanting meja, dia kemudian berkata, "Jika ada yang bisa mendapatkan dana sebesar ini, maka dia akan menjadi manajer proyek pembangunan untuk pusat perbelanjaan." Proyek pusat perbelanjaan dianggap sebagai proyek terbesar dan terpenting dari keluarga Zima sekarang. Jika seseorang dapat ditunjuk sebagai manajer proyek itu, dia mungkin mengambil alih Zimmers dan menjadi kepala Zimmers. Begitu kakek Zima mengatakannya, banyak orang tampak heran. Tapi tidaklah mudah jika semua orang ingin terhubung dengan York Enterprise. "Kakek," Sak tiba-tiba berdiri. "Baru-baru ini aku mengenal wanita cantik dari York Enterprise dan dia adalah manajer di sana. Dia sepertinya orang yang memiliki jabatan istimewa di perusahaan dan orang akan mendengarkannya. Bagaimana jika aku pergi dan mengajaknya keluar untuk membicarakannya?" Kakek Zima mengerutkan kening dan berkata, "Dia hanya seorang manajer. Bagaimana orang mau mendengarkannya?" "Kakek, seorang manajer pasti tidak bisa melakukannya. Tapi aku dengar dia akan segera dipromosikan menjadi presiden. Kemudian dia akan dianggap memiliki status yang kedua paling istimewa di perusahaan. Tentu saja orang seperti itu bisa membuat orang mendengarkannya." Zack tersenyum tipis. Keadaannya sedang kacau sekarang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keunggulan dalam keluarganya. Kemudian dia akan diangkat sebagai ketua nanti. Sean melirik putranya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya sendiri benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah besar itu, maka keluarganya akan lebih disukai oleh kakek Zima. Melihat yang lain memandangnya dengan cemas, Zack tersenyum senang dan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon. Dia bahkan mengaktifkan mode pengeras suara. "Halo?" Orang itu terdengar agak cemas di ujung telepon yang lain, tetapi suaranya cukup tenang. Zack tidak menyadari apapun. Dia kemudian berkata dengan keras, "Nona Sorrel, aku Zack dari Zimmers." Di ujung lain telepon, Harvey baru saja mencapai perusahaan dengan mengendarai sepeda listriknya karena insiden Don. Wendy melaporkan pekerjaan ke Harvey sekarang. Perusahaan itu sudah sepi karena sudah malam. Zack menggunakan suara yang begitu keras sehingga Harvey bisa mendengar suaranya dari kantor yang sunyi. Zack terus menggunakan suaranya yang keras dan berkata, "Nona Sorrel, begini. Aku mendengar bahwa perusahaanmu telah menambahkan sekitar $800 juta sebagai dana investasi. Simmons membutuhkan $30 juta. Aku berharap Nona Sorrel dapat membantuku agar kami dapat memperoleh dananya. Jangan khawatir tentang itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika kami mendapatkan dananya, kami tidak akan melupakanmu." Wendy merasa agak gugup dan stres. Apa dia akan kehilangan pekerjaannya karena Zack mengatakan hal-hal seperti itu di depan Harvey? Pada saat ini, Wendy sangat ingin mencekik Zack sampai mati. Harvey sedang membaca beberapa dokumen pada awalnya. Setelah mendengar suara Zack, dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, "Apa itu, Zack? Itu berarti Zimmers meminta dana investasi sekarang?" Bab 32. "Ya, dia cuma salah satu kenalan saya. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menelpon saya." Wendy menutup telepon dan berkata dengan hati-hati. Harvey tersenyum tipis. "Suruh dia untuk kenyah." "Baik." Wendy memegang telepon dan keluar dari kantor. Dia kemudian berteriak dengan dingin, "CEO, kami meminta kau untuk kenyah." Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Zack benar-benar terlihat bodoh. Di ujung telepon lain, Zack awalnya sombong, sekarang dia tiba-tiba tertegun. Setelah beberapa saat, dia hampir congkak. "Sial! Dia hanya seorang manajer biasa. Bisa-bisanya bersikap begitu sombong padaku. Dia pikir dia siapa? Kenapa malah menyuruhkunya? Kenapa bisa meremehkan Zimmer seperti ini?" Para Zimmers saling memandang dengan pasrah. Bukankah Zack baru saja mendengarnya dengan jelas? Dia mengatakan bahwa CL-nya yang memintamu untuk pergi. "Kakek, York Enterprise sudah kelewatan." Zack marah. "Kenapa mereka bisa begitu berani dan memperlakukan Zimmer seperti ini? Mereka jelas meremehkan kita. Haruskah kita meminta seseorang untuk pergi?" "Diam!" Sebelum Zack bisa menyelesaikan kata-katanya, kakek Zimmer membentaknya.
Jangan katakan omong kosong seperti itu. Aku mendengar bahwa CEO York Enterprise yang baru diangkat adalah lelaki berusia awal 20-an. CEO tersebut cukup muda tetapi sangat cekatan. Jadi wajar jika CEO itu cukup sombong. Aku telah mempertimbangkannya. Karena dia menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 800 juta dolar lagi, dia jelas tertarik pada proyek luar biasa dengan kualitas tinggi. Bagaimana? Siapa di antara kalian yang bersedia mewakili Zimmers untuk pergi dan bertemu CEO baru dan mencobanya? Apa? Mereka saling memandang tanpa daya. Apakah kakek Zimmer tidak mendengar apa yang dikatakan Nona Sol di ujung telepon tadi? Dia dengan jelas menyebutkan bahwa CEO meminta Zack untuk kenyah. Jika kita pergi dan meminta dana investasi seperti ini, bukankah pergi ke sana sepertinya hanya untuk dipermalukan saja? Ekspresi wajah kakek Zimmer memburuk. Dia pasti tahu bahwa tugas ini agak sulit. Jika mereka pergi untuk meminta dana investasi secara langsung, mereka mungkin akan ditolak dan dipermalukan lagi. Tetapi masalahnya adalah jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu, Zimmers mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Zack melihat bahwa kakek Zimmer telah memandanginya. Ekspresi wajahnya sangat masam. Tiba-tiba dia berdiri, tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kita tidak meminta Mandy untuk pergi dan mencobanya?" "Zack, kau!" Mandy tampak kaget. Zack memang tidak tahu malu. Dia dimarahi, tapi sekarang dia menyeret orang lain. Ada yang salah? Zack percaya diri. Kau salah satu dari Zimmers, kan? Selain itu, bukankah perusahaan yang kau pimpin membutuhkan 800 ribu dolar? Tidak masalah meskipun kau gagal menangani perusahaan dengan baik. Sekarang kau diminta melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Aku yakin kau tidak akan melalaikan tanggung jawab ini, bukan? Selain itu, keluarga kita bahkan membantu merawat suamimu yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Aku yakin kau tidak bisa tinggal di sini secara gratis tanpa kontribusi apapun, bukan? Berbicara tentang itu, Zack tersenyum licik dan berkata, "Selain itu, dikabarkan bahwa CEO-nya adalah seorang laki-laki. Mandy adalah gadis yang sangat cantik. Pergi dan cobalah. Mungkin kau akan berhasil." Bab 33. Kakek Zimmer berpikir dan tenggelam di dalamnya. Lalu dia mengangguk. Karena dia paling mengagumi Zack, dia segera menoleh ke arah Mandy ketika dia mendengar itu. Dia lalu berkata, "Mandy, lakukanlah. Kau juga tidak punya banyak waktu. Pergi saja dan negosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise besok. Kau harus berhasil. Aku tidak akan menerima kegagalan." "Kakek, aku rasa..." Mandy tampak kesal. York Enterprise baru saja memarahi mereka. Sekarang mereka ingin pergi dan menegosiasikan kesepakatan dengan perusahaan itu keesokan harinya. Bukankah mereka sendiri seperti meminta penghinaan? Kakek Zimmer tidak memberinya kesempatan untuk lebih banyak berbicara. Kemudian dia berkata, "Sudah diputuskan sekarang. Kau hanya perlu menjalani misinya, bukan untuk mencari alasan." Setelah itu, semua Zimmers yang hadir menundukkan kepala dan berdiri. Mereka merasa beruntung. Itu memang tugas yang tidak menguntungkan bagi mereka dan orang yang dipilih untuk melakukannya memang sangat sial. Ketika mereka sampai di rumah, ekspresi wajah Lillian sangat mengerikan. Kakek Zimmer tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarganya. Sekarang tugas yang hampir mustahil diberikan kepada mereka. Mereka benar-benar tidak berdaya. Sebuah lemparan terdengar. Lillian memecahkan cangkir dan segera memarahi. "Harvey yang tidak berguna itu! Mengapa kau tidak memintanya kembali lebih cepat untuk membersihkan kekacauan dan memasak? Apakah dia ingin aku mati kelaparan?" Mandy berkata dengan lembut. "Bu, kau sudah lupa. Dia pergi dan menggantikanku sebagai sandera. Dia belum pulang. Aku tidak yakin apa dia akan baik-baik saja." Lillian tertawa. "Hal apa yang bisa terjadi padanya? Dia tetap di luar sepanjang malam dan dia tidak kembali ke rumah. Awalnya kita memang tidak punya alasan untuk menceraikannya. Sekarang dia harus setuju apapun yang terjadi. Sungguh tidak berguna. Sejak dia datang ke keluarga kita sebagai menantu yang menumpang, tidak ada hal baik yang terjadi dalam keluarga ini." Mandy sedikit mengkhawatirkannya. Dia mengeluarkan teleponnya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tetap tidak menelpon. Keesokan harinya, Mandy berpakaian indah dan mengemudikan Porsche-nya ke York Enterprise dengan sedikit gelisah dan kekhawatiran.
Orang yang melayaninya adalah sekretaris CEO Yvonne. Sekretaris itu bersikap sopan padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Apa Anda Nona Mandy Zimmer?" Mandy tercengang sesaat. Segera dia menjawab dengan lembut, "Ya, saya. Silakan ikut denganku." Mereka naik lift dan itu mencapai lantai teratas York Enterprise. Mandy masih sedikit tertegun. Meskipun dia belum mulai menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise, dia mendengar bahwa kantor CEO terletak di lantai teratas. Dia bisa pergi ke sana secara langsung. Apakah itu berarti ada kesempatan untuknya? "Nona Zimmer, silakan lewat sini." Evan memberi isyarat untuknya. Setelah itu, Evan membawa Mandy ke ruang resepsionis di luar kantor CEO. Mandy kemudian diminta duduk. Evan tersenyum tipis. "Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Saya Evan Xavier dan saya sekretaris CEO. Begini, Tuan baru saja mengambil perannya sebagai CEO. Dia masih di dalam kantor dan dia sibuk mencari-cari informasi dan dokumen. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan bertamu siapapun selama beberapa hari ini. Bolehkah saya tahu bisnis apa yang Anda miliki hingga datang ke sini hari ini, Nona Zimmer?" Mandy punya firasat buruk. Tetapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Bukan hal penting. Tetapi saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan 800 juta dolar lagi sebagai dana investasi. Saya ingin mewakili keluarga saya, keluarga Zimmer yang datang ke sini untuk bernegosiasi mendapatkan dana investasi sebesar 30 juta dolar. Sebenarnya saya datang untuk berbicara dengan CEO, bisa ke Anda?" "Oh, ternyata urusan kecil seperti ini." Ivan tersenyum. Dia mengeluarkan 2 kontrak dari folder dokumen yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Mandy dan berkata, "Tuan CEO mengatakan bahwa proyek Zimners untuk mendirikan pusat perbelanjaan itu cukup bagus. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda 50 juta dolar sebagai dana investasi Anda. Perusahaan kami telah menandatangani dan menyegel kontraknya. Nona Zimmer, Anda dapat membawa pulang kontrak ini untuk Anda baca. Jika sudah tidak ada masalah, Anda dapat menandatangani dan menyegel kontrak sebelum Anda mengirimkannya kembali kepada kami selama 2 hari ini. Kami akan mentransfer dana investasi ke perusahaan Anda sesegera mungkin." "Nona, Xavier, kau tidak sedang bercanda kan?" Mandy dipenuhi kebingungan. Bukankah CEO mereka baru saja meminta keluarga Zimmer untuk kenyah? Kenapa mereka mengubah sikap mereka begitu drastis? Mereka bahkan meningkatkan jumlah dana investasi atas inisiatif mereka sendiri. Dia tidak pernah memimpikan hal baik terjadi pada mereka. Ivan tersenyum dan berkata, "CEO memberikan perintah seperti itu secara langsung. Awalnya saya berencana untuk pergi dan bertemu Nona Zimmer selama beberapa hari ini. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Anda akan datang ke sini secara langsung. Anda membantu saya mempersingkat waktu pekerjaan saya. Terima kasih." Mandy masih heran. Dia tidak bisa memulihkan akalnya untuk sesaat. Tapi kemudian dia mengambil kontrak secara tidak sadar. Dia lalu meninggalkan kantor CEO ditemani oleh Evan. Pikirannya baru pulih ketika dia mencapai mobilnya. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, jumlahnya bahkan lebih dari yang mereka minta sejak awal. Setelah menenangkan diri untuk beberapa saat, Mandy menelpon Lillian yang sedang merasa gelisah dan khawatir di rumah sekarang. Setelah beberapa menit, seluruh keluarga Zimmer menjadi gempar. Mandy tidak hanya mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, tetapi bahkan memberi mereka 50 juta dolar sebagai dana investasi. Dengan 50 juta dolar itu, mereka dapat segera melaksanakan pembangunan dan perencanaan pusat perbelanjaan Zimmers.